tulisannya apa tuh? Yesus Kristus. Nasihat-nasihat dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Iya. I want to speak to you today about Isa Masih. Saya berbicara kepada orang tentang Yesus Kristus. We go here. Go! Saya tidak bisa diam dengan melihat gerakan-gerakan saya sebut aja kristenisasi atau pemurtadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat ya, ikhwan fillah. Sebelumnya disclaimer dulu, video ini tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk edukasi, upaya membentengi akidah umat muslim dari misi pemurtadan. Jadi, ngomong-ngomong masalah pemurtadan, kali ini akan menampilkan beberapa atau sebagian kecil dari kedok misionaris. Ada yang melalui rumah ke rumah, ada yang di tempat rekreasi, ada juga yang berupa undangan yang mengaku seolah-olah ada kegiatan peringatan Hari Tari Sedunia, sehingga banyak mendatangkan kaum muslim lewat kupon pembagian sembako yang secara jelas-jelas dilarang oleh pemerintah. Dan masih banyak lagi sebenarnya kedok seperti ini yang berupaya memurtadkan kaum muslim. Untuk itu, Zulkifli M. Abbas yang sedang viral di media sosial dan juga sebagai pembina Yayasan APII hadir berupaya menegakkan ketauhidan dan menyerukan agar setiap muslim membentengi akidahnya. Sebelum kita simak video tersebut, bantu dan dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Juga aktifkan tombol notifikasinya agar ikhwan fillah mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Jadi acara ini memang ditujukan untuk umum ya mas, tidak untuk golongan tertentu saja. Kalau untuk acaranya sendiri nanti ada ceramah untuk memperingati. Berarti untuk semua orang loh, ada siswa-siswa, para mahasiswa, semua orang pada gitu ya. Ditujukan untuk semua orang. Kalau mas berdua senang datang, saya senang berikan undangan ini. Tinggal masuk aja ya kayak gitu ya. Iya. Lihat-lihat deh. Kalau mas sendiri tinggal di mana? Di daerah Bogor. Oh Bogor ya. Liburan aja ya. Oke, Terima kasih mas. Oke, sama. Ayo. Yuk. Nggak nyampe sejam, nggak nyampe 30 menit. Kita dapat lagi undangan malah ini. Untuk nanti tanggal 3 katanya kita diundang. Katanya apa? Ada Peringatan Nabi Isa. Tapi di situ tulisannya apa tuh? Yesus Kristus. Mereka mengundang kita buat datang dalam acara mereka tentang kematian Yesus Kristus kalau nggak salah. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Hah? Nah, kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari siapa? Nabi Isa Al-Masih. Yesus. Iya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Gimana? Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Oh, iya. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Oh, iya. Saya belum sempat kasih video. Ini sampean saya videokan nih. Oh, iya. Nanti saya viralkan ini. Oh, iya. Saya viralkan. Kenapa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya? Ya, kami Sampean saya pidanakan bisa. Saya siap, kalau saya berjanji ya, Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani misi sebagai... Misi sampean itu bukan kepada orang Islam. Oh, iya. Bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Iya, iya. Ya? Umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Oh, enggak, kami enggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Bapak Sama. mau beli enggak? Saya nggak beli. Ya, kalau nggak beli ya udah, boleh saya lewat aja, nggak apa-apa. Sampean lewat terus, sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampean harus izin sama RT RW. Nggak seenaknya saja sampai menyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam.
Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Ya, jangan sampai sebarkan. Kasihan sampean nanti diperkarakan sampean. Di sini dekat masjid lagi. Iya. Kami juga takmir masjid. Saya Paham maksudnya? Iya. Saya minta maaf atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Oke, siap. Kesengajaan. Sampean paling di drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Oh iya. Paham saya itu. Ya, ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean itu perempuan tadi. Sudah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Iya. Ya, ya, udah. Ya. Stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri. Ya, jangan dengan orang Islam. Oke? Minta maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang nelpon siapa, Bu? Ada saudara ngejakin gitu karena rumahnya di Cibitung. Jalan-jalan katanya. Ya mau nggak jalan-jalan ke mana satu RT? Pikir kan kalau satu RT bawa bis satu bawa mobil gitu kan. Ternyata enggak. Sampai sini nih. Diturunin di mana emang? Enggak, ngumpul di rumah emak sih. Oh. Tapi diajak jalan-jalan cuma dibagiin kupon gitu. Jadi yang pergi satu RT, Bu? Enggak sih, ada terserah sih. Pokoknya yang mau aja. Gitu. Iya, jadinya yang pergi tadi berapa banyak? Banyak. Satu RT ada? Lebih. Kan ada koordinir sendiri-sendiri gitu per RT ada. Oh, ada koordinatornya. Iya. Tapi dibagiinnya dari kapan tuh? Semalam lah sih. Oh, baru semalam? Iya. Udah datang? Iya. Terus naik apa aja ke sini dan bis? Iya, naik bis. Satu orang satu kupon apa satu keluarga satu kupon? Satu keluarga. Iya, kupon makanan, kupon sembako sama kupon hadiah door prize. Oh, door prize nggak kasih. Kasih, Pak. Ya. Boleh. Begitu ya ikhwan fillah, cara atau misi misionaris yang gencar mereka lakukan agar kaum muslim banyak yang murtad. Pengalaman pribadi saya sendiri juga pernah didatangi misionaris. Jadi di tempat saya bekerja dulu, setiap hari Minggu si misionaris ini datang, mengaku sebagai saksi Yehwa katanya ya kan. Dia sendiri datang ke mes tempat saya bekerja dan menyampaikan seperti itu, membanding-bandingkan dengan agama Islam. Intinya mengajak saya untuk murtad, tapi tidak saya anggap serius hal seperti itu. Walaupun dia ngasih apa, tapi ya saya terima, di traktir yang saya terima. Intinya saya manfaatin aja lah. Soalnya tak hanya sekali, kayak 2 minggu sekali dia datang berulang-ulang kayak gitu, hampir 2 tahun kayaknya. Tapi saya tetap pada pendirian dan keimanan saya kalau Islam adalah memang agama yang benar. Jadi di sini saya tidak terpengaruh sedikit pun dengan si misionaris ini ya. Kalau saya lagi masak atau ada makanan ya tak kasih, tapi nggak sampai nyenggol-nyenggol akidah kayak dia gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita saksikan paparan Ustadz Zulkifli M. Abbas mengenai misi pemurtadan ini ya ikhwan. Semoga bisa kita ambil manfaat dari perkataan beliau ini. Bahwa ada kekuatan di luar Islam yang mendakwakan agamanya bukan hanya sekedar untuk menguatkan iman mereka, tetapi justru untuk bagaimana mencari penganut agama
kepada umat Islam itu sendiri. Jadi dua hal inilah yang kemudian membuat saya tertarik. Saya tidak bisa diam dengan melihat gerakan-gerakan, saya sebut aja kristenisasi atau pemurtadan yang terjadi secara masif. Maka saya merasa terpanggil untuk mengambil bagian pembelaan terhadap akidah seperti itu. Yang memang punya misi sesuai dengan amanat agung dalam Bibelnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh makhluk menjadi muridku. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar bantah-bantahan di sosmed, tidak. Tapi mereka memang secara terstruktur. Contoh pergerakan yang kami temukan. Jadi dia bikin semacam yang diserangi anak-anak itu, odong-odong, yang motor-motor yang keliling, musik-musik gitu, Ustaz. Jadi anak-anak Islam itu dikasih gratis. Lagunya lagu umum awal-awalnya. Semakin banyak peminat, akhirnya lagunya berubah menjadi lagu-lagu rohis mereka. Lagu cinta kepada Isa, cinta kepada... Sehingga anak-anak ini pulang ke rumah terngiang-ngiang di kepala mereka. Sampai segitunya mereka lakukan. Dan itu terjadi di sekeliling kita tanpa kita sadari. Kita sebagai orang yang pemerhati umat Islam, berkhotbah, berceramah, tablik dan seterusnya. Tapi kita melupakan anak-anak kita ternyata jadi santapan mereka. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka metode dakwah apologet yang baik itu kita harus mulai dari masjid. Nah, kita galakkan seluruh masjid yang ada di Indonesia ini untuk mempelajari apologet. Tak ada larangan di Al-Quran untuk belajar dan membaca Bible. Gak ada kan? Tak ada. Tak ada hadisnya. Umat Islam dilarang baca Bible, gak ada. Lalu apa yang kita harus lakukan? Nah, kemarin saya kasih metode kepada teman-teman yang ada di masjid. Ada TPA, ada majelis taklim. Beli Bible, tunjuk satu guru apologet di situ. Di AMPI kita banyak stok. Masjid tinggal mengundang ke Apologet Islam Indonesia sebagai yayasan resmi. Hadirkan pendidik apologet ke yayasan kami untuk memberantas butanya anak-anak dini terhadap ajaran pemurtadan. Dihadirkan di sana. Diajarkan kepada anak-anak kecil kita. Tiada Tuhan selain Allah. Yang mereka sembah bukan Allah. Dalilnya ada. Kita ajari sambil bernyanyi kepada anak-anak kita. Kasih dalilnya, Yesus bukan Tuhan. Kitab mereka bukan ini dan seterusnya. Diajarin. Sehingga ketika mereka berhubungan dengan para misionaris. Pada saat mereka SD, SMP, SMA, masa kuliah. Mereka sudah bisa mengkantar itu semua. Generasi Islam itu sudah tahu, oh tidak, Tuhanmu yang kau sembah itu bukan Tuhan. Justru di kitabmu 2 Yohanes 1 nomor 7, bukankah penyesat itu adalah siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Masya Allah sekali ya ilmu yang beliau paparkan. Semoga sangat bisa dipahami ya, terutama untuk saudara-saudari kita yang muslim. Karena keimanan itu tidak bisa dibarter, apalagi dengan beras, Indomie yang semuanya lama-kelamaan juga akan habis. Jadi beliau Ustadz Zulkifli M. Abbas ini mengapa menggaungkan tentang akidah, yaitu karena banyaknya misi terselubung di luar agama Islam yang berupaya dengan segala cara untuk menjadikan seorang yang beragama Islam itu murtad. Berbeda sekali dengan Islam yang dimana dalam Islam sendiri sudah jelas di awal surat Al-Baqarah ayat 256 La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan untuk seseorang memeluk agama Islam. Jadi seperti itu ya ikhwan fillah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.